putih memulai dengan pion ke D4, kita akan membalas pion ke D5. Ini adalah main dan tentunya C4 biasanya yaitu dengan pion melindungi pion. Di sini kita akan membuat gambit dinamakan dengan counter gambit pion ke E5 teman-teman. Lihat, kita menawarkan pion. Kita ingat kembali bahwa gambit adalah kita mengorbankan beberapa piece atau buah untuk pengembangan posisional atau untuk mendapatkan nilai yang lebih besar ke depan. Oke, dan di sini tentu saja putih akan bersemangat memukul pion kita yang gratis ini, maka kita akan memajukan pion teman-teman. Dan di sini tentu saja pion ini cukup mengganggu bagi putih, khususnya pemula. Dan saya juga sudah beberapa kali mempraktekkan ini, khususnya menghadapi kawan-kawan yang baru saja terjun dalam dunia catur, dan cukup lumayan banyak saya memenangkan permainan dengan teknik ini teman-teman. Dan di sini tentu saja kita mengontrol di mana kuda tidak dapat aktif ke depan. Untuk itulah, karena putih resah dengan keberadaan pion ini, maka pion ke E3 adalah respon yang wajar untuk menghilangkan pion kita. Dan di sini kita tidak langsung memukul pion karena jelas menteri kita akan hilang dengan tempo skak sehingga raja kita tidak dapat rokade ke depan. Untuk itulah di sini kita akan memainkan dengan gajah ke B4 skak. Apa yang harus dilakukan oleh putih untuk menjawab langkah ini? Apabila di posisi ini kuda ke B2, maka pion memukul pion, dan di sini 3 kali mengancam kuda. Langkah wajar tentunya ialah pion memakan, maka menteri ke H4 skak. Pion menutup, menteri ke E4. Lagi-lagi teman-teman, di sini kuda masih dipaku. Di sini mengancam benteng, kuda menutup, maka di sini kita tidak langsung memukul pion skak karena jelas menteri menutup. Kita lihat di sini pengembangan bagi putih lebih baik. Oleh karena itulah pertama-tama di posisi ini kita akan memainkan dengan kuda ke C6 teman-teman, mengancam pion ke depan. Dan apabila gajah ke G2, yaitu untuk menjebak menteri kita ke depan, di posisi inilah baru kita memukul pion. Kita akan melihat bedanya di mana setelah menteri menutup kita memakan, di sini gajah tidak ada lagi sehingga raja harus memakan, dan inilah keuntungan bagi kita bahwa raja putih tidak dapat rokade. Kita akan melanjutkan dengan rokade ke depan, dan di sini juga kita mengancam pion. Dan kita kembali, dan di posisi ini kita fokus kepada jebakannya, yaitu langkah putih membalas dengan gajah menutup teman-teman. Maka kita akan memukul pion. Di sini kita lihat gajah tidak dapat memukul pion karena sedang dipaku oleh gajah kita, dan terlihat juga bahwa gajah kita gratis, bukan? Dan apabila di sini gajah memukul gajah kita yang gratis ini, maka selamat, inilah yang kita harapkan. Maka putih masuk dalam jebakan kita teman-teman, dinamakan dengan laskar trap atau perangkap laskar teman-teman. Di sini kita akan memukul pion skak. Apabila raja memakan, menteri hilang, jelas kita sangat unggul. Dan apabila di posisi ini raja berpindah ke E2, maka teman-teman kita akan memukul kuda dengan promosi dengan kuda. Karena apa? Ini dengan tempo skak teman-teman. Saya akan menjelaskan apa kerugiannya jika kita memukul kuda langsung mempromosikan menjadi menteri. Sehingga langkah wajar tentunya benteng memakan kuda, maka gajah melakukan skak. Maka jelas menteri akan hilang teman-teman. Di sini pun kita akan sangat unggul. Dan apabila di posisi ini raja ke E1, di mana benteng tidak memukul kuda, maka menteri ke H4 skak. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan putih? Jika raja ke D2, maka kita dapat melanjutkan dengan kuda ke C6. Dan di sini kita mengancam gajah. Gajah menyelamatkan diri ke C3, gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri ke E1, ini langkah terbaik mencoba menawarkan pertukaran menteri, maka kita rokade panjang dengan langsung skak. Raja ke C1, menteri memukul menteri skak, gajah memakan, benteng ke D1 skak. Dan setelah raja berpindah, gajah hilang. Di sini kita lihat teman-teman, kita cukup unggul. Apabila benteng memukul kuda, maka kuda ke E7. Lagi-lagi kita unggul 1 perwira teman-teman. Dan kita kembali. Dan apabila di posisi ini pion menutup, pion ke G3, maka kita akan melanjutkan dengan menteri ke E4 skak dalam waktu yang sama mengancam benteng. Kemanapun raja melangkah,
benteng akan hilang. Jelas, di sini pun kita lebih baik. Dan kita kembali bagaimana kita jika memukul kuda langsung promosi menjadi menteri. Di posisi ini kawan-kawan, jika kita memakan kuda dengan promosi menjadi menteri, maka ini tidak dalam keadaan skak. Maka tentu saja menteri akan memukul menteri kita dengan tempo skak. Kita harus merespon, maka benteng memukul menteri. Jelas di posisi ini, permainan cukup sebanding walaupun Raja Putih di tengah permainan, tapi perwira kita masih di baris ke-8 teman-teman. Dan sedangkan perwira putih sudah cukup aktif. Jelas, ini membuat permainan cukup sebanding. Oleh karena itulah, kita harus memukul kuda tadi dengan tempo skak. Dan kita kembali ke posisi sebelumnya. Apa langkah terbaik respon putih di posisi sebelumnya? Di posisi ini respon terbaik ialah pion memukul pion teman-teman. Memang di posisi ini kita masih lebih unggul sedikit teman-teman, di mana kita dapat melanjutkan dengan menteri ke-4 skak, pion menutup, menteri ke-4 di sini mengancam benteng, kuda menutup, maka kita memukul pion skak, di mana di sini gajah sedang terpaku, menteri menutup, kita memukul gajah skak, kuda memakan, menteri memakan menteri, kita lihat terjadi pertukaran, dan kuda berkembang ke depan. Lihat, ini masih cukup sebanding, kita dapat melanjutkan pengembangan gajah, pengembangan kuda, dan juga rokade ke depan. Dan begitu pun dengan putih, masih dapat melakukan hal yang sama. Bagaimana teman-teman jebakan ini?